Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dapur Politik. Nah, tadi kita sudah membahas terkait dengan bagaimana kabinet yang baru. Gitu kan? Nah, menariknya adalah di kabinet yang baru ini ada nama seorang Bahlil Lahadalia. Wah, ini kalau saya mengutip perkataan dari Pak Bambang Pacul, Komandan Pacul, beliau ini adalah Korea, ya, real Korea. Jadi beliau berasal dari Papua, kemudian beliau aktif berorganisasi di HMI, kemudian di HIPMI, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sebuah prestasi yang tidak pernah dibayangkan ya oleh seorang anak yang berasal dari Papua, yang kemudian menduduki jabatan tertinggi di partai terbesar di Indonesia, Golkar. Nah, cuma kontroversi dari abang kita, ya Adinda ini, kalau dia menyebut dirinya Adinda Bahlil Lahadalia itu adalah beliau menempuh pendidikan pendidikan doktor kurang dari 2 tahun. Sebuah prestasi yang sangat luar biasa, karena kalau kita melihat bahwa program doktoral itu dirancang maksimal 10 semester, dan seminimal-minimalnya adalah 6 semester, atau paling cepat itu 4 semester. Ya, jadi paling cepat 2 tahun, idealnya 3 tahun, lambatnya 5 tahun. Gitu kan. Nah, seorang Abang Bahlil Lahadalia menyelesaikan kurang dari 2 tahun. Itu sebuah proses yang sangat luar biasa. Dia mendapatkan gelar doktor dari Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, atau yang disingkat SKSGUI. Ya kan? Nah, prestasinya ini didapatkan dia setelah dia meneliti tentang yang namanya penggunaan nikel di wilayah Sulawesi. Gitu kan. Nah, ini mendapatkan kritik karena apa? Karena prosesnya yang sangat begitu cepat dan tidak wajar. Gitu. Nah, menariknya adalah ada pembelaan tersendiri dari UI yang mengatakan bahwa itu sudah biasa, itu sudah sesuai, gitu kan. Nah, persoalan terkait dengan doktoral di Indonesia itu memang sudah jadi hal yang sering kali dibicarakan. Misalkan, kalau teman-teman tahu dulu UNJ, Universitas Negeri Jakarta, itu sering mengobrol yang namanya gelar doktor. Kemudian ada juga UNPAD. Nah, bahkan UNPAD itu ada anekdot yang isinya menyebut UNPAD, Universitas Pasti Doktor. Nah, itu juga salah satu hal yang menunjukkan bagaimana sistem pendidikan tinggi di kita itu sangat bermasalah. Ya. Banyak kemudian memang sekarang universitas itu membuat yang namanya sekolah pasca sarjana, misalnya seperti SKSG, yang itu tidak di bawah fakultas, tapi dia berdiri menjadi fakultas tersendiri. Sekolah pasca sarjana di UNER ada, di UI ada, di UGM ada, gitu. Yang memang kalau kita lihat memberikan, ada tanda kutip ya, dengan diskusi dengan teman-teman di lingkungan akademis, memang memberikan sebuah gelar akademis ke para politisi-politisi itu. Karena kalau dulu sering yang disebut sebagai doktor honoris clausa, nah sekarang ada demand yang menginginkan justifikasi atau pembenaran dalam gelar akademis, yaitu dengan adanya pemberian gelar doktor ini. Jujur teman-teman, kalau teman-teman itu melanjutkan studi ya, baik itu S2 atau S3, dan teman-teman itu bukan siapa-siapa, wah itu pasti tidak akan mendapatkan privilege layaknya para pejabat-pejabat ini. Karena kalau kita berpikiran seperti ini kan, pejabat ini di tengah kesibukannya menjadi seorang pejabat, dia mampu menyelesaikan sekolah doktoralnya hanya kurang dari waktu 3 tahun atau bahkan 3 tahun. Itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ya kan? Karena ketika saya dulu mengalami proses pendidikan tinggi, wah itu setengah mati ya. Kita semua pasti mengalami itu kan. Bimbingan, kemudian ditolak skripsinya, ditolak tesisnya, dikata-katain bodoh lah, apalah, kita harus menunggu dosen kita harus membuat bahasa yang Assalamualaikum yang terhormat, yang mulia, para dosen, kita harus menyusun kata-kata yang indah. Sedangkan kalau teman-teman lihat, para pejabat-pejabat ini, mereka bimbingan pun itu dosennya yang menunggu jadwalnya mereka. Nah, itu kan sesuatu hal yang memang tidak sesuai ya dengan proses pendidikan akademis yang selama ini kita alami gitu. Cuma yang menarik adalah saya ingat dulu bahwa dulu ketika saya S2 bersama Mbak Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI di periode 2019-2024. Nah, itu saya ingat betul, beliau itu bimbingan menunggu dosen pembimbingnya.
ya kan, saat itu di FISIP UI. Jadi kita sama-sama menunggu dosen pembimbing untuk bimbingan. Jadi tidak ada privilege entah itu kamu pejabat atau rakyat biasa. Nah, ini menjadi salah satu bentuk bagaimana bobroknya ketika pendidikan tinggi itu berkelinditan dengan yang namanya politik. Jadi politisi butuh gelar akademis, di satu sisi pendidikan tinggi itu juga butuh exposure dari pejabat publik. Ya kan, meskipun kita tidak mengatakan hampir pejabat publik yang sekolah lanjutan S2 ataupun S3 itu dia mendapatkan privilege, tidak. Ya, karena saya tahu sendiri, misalkan ada kemarin juga yang lulus dari Sekolah Kajian Strategik dan Global UI misalnya, Sekjen PDI Pak Hasto Kristianto itu mendapatkan IPK 3,93. Beliau menyelesaikan pendidikan S3 ini dalam kurun waktu 3 tahun. Sama seperti Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono itu juga menyelesaikan pendidikan di Sekolah Pasca Sarjana UNER dalam waktu 3 tahun. Dan mereka itu normal ya, dalam arti mereka normal menjalani proses itu. Nah, sedangkan Pak Bahlil Lahadalia, Adinda Bahlil ini, ya kan, ini karena dia tukang olah-olah, nah, itu kurang dari 3 tahun. Nah, ini saya juga nggak tahu kenapa kok bisa kurang dari 3 tahun, bahkan kurang dari 2 tahun. Kita nggak akan pernah tahu. Tapi yang jelas pesan saya bagi pendidikan tinggi, ya, jangan terlalu memberikan privilege bagi pejabat publik kita, ya kan. Dengan segala hormatnya, ya kita tahu bahwasanya posisi mereka sebagai pejabat publik itu memang punya posisi yang penting. Tapi jangan sampai proses pendidikan ini itu dicederai oleh aksi-aksi yang mungkin tidak bertanggung jawab dari orang-orang yang mendapatkan jalan pintas. Jadi itu tetap semangat untuk teman-teman, kita songsong pemerintahan yang baru. Saya harap pendidikan kita semakin maju, dan jangan lagi ada ketika ada anak-anak yang ditanyai sebutkan nama-nama negara Eropa, disebutnya Garut gitu ya. Kita jangan sampai ada generasi-generasi kita yang seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya, pandangan kita sekilas di Dapur Politik. Nanti insya Allah minggu depan kita akan membahas bagaimana 100 hari kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, dinamikanya seperti apa, bersama mungkin ada bintang tamu dan juga ada formasi lengkap bersama Bang Arderio Hukum. Jangan lupa teman-teman tetap like, subscribe, dan komen Menyala Project Dapur Politik ya. Komen yang banyak, like yang banyak, subscribe yang banyak ya, terkait dengan apapun kondisi politik kita ya. Jadi itu, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa, bye-bye.